Selanjutnya mulia, kami akan membacakan jawaban termohon. Yang mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutuskan pokok perkara para PH dari Roy antara lain menanggapi utama sebuah kami Kombes Pol Yaya Satu Negara menjelang. Dengan hormat kami Komisaris Besar Polisi Badan Kapolri SHMH beserta AKBP Person SHMH AKP Indra Sitorus SHMH Bribtu Rido Norma Fadila SH, kemudian Bribda Dr. Kandidat Fuad Ramansyah SHMH, masing-masing adalah anggota bidang hukum Polda Metro Jaya yang berdomisili di bidang hukum Polda Metro Jaya dan nomor 35 Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Juni 2026 bertindak untuk dan atas nama penyidik Subdit Kamnet Krimum Metro Jaya secara bersama-sama atas sendiri dalam menghadapi perkara pra-peradilan nomor 9 PIT Pra 2026 garing PN Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini perkenankan kami mengajukan jawaban sebagai tanggapan atas permohonan pemohon pra-peradilan sebagai berikut. Nomor 1, inti pokok permasalahan permohonan pemohon kami anggap dibacakan sampai dengan halaman 4. 2. Tentang jawaban termohon. Pendahuluan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap tindakan penyelenggara negara termasuk pelaksana fungsi penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia wajib dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, menjunjung tinggi prinsip legalitas, prinsip of legality, due process of law, kepastian hukum, pro-profesionalisme, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Bahwa terhadap perkara termohon berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan peralihan Pasal 361 ayat A huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang KUHP yang menentukan bahwa terhadap perkara yang penyidikan atau proses hukumnya telah dimulai sebelum berlakunya undang-undang tersebut, tetap diberlakukan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sampai dengan penyelesaian perkara. Dengan demikian, legalitas setiap tindakan termohon dalam perkara aku harus dinilai berdasarkan ketentuan kitab-kitab undang hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan merupakan satu rangkaian, kami ulangi, satu rangkaian proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, tindakan penyidik tidak dapat dinilai secara terpisah dari keseluruhan proses hukum yang melatar belakanginya, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penyidik dalam menjamin keseluruhannya proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa perkara aku bermula dari diterimanya beberapa laporan polisi, yaitu laporan polisi nomor LPB 2831 4 Romawi 2025 SPKP Polda Metro Jaya tanggal 30 April atas nama pelapor Insinyur Haji Joko Widodo
Kedua, laporan polisi nomor LPP 978 4 Romawi 2025 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 23 April 2025 atas nama pelapor Andi Kurniawan. Laporan polisi nomor LP 1387 4 Romawi 2025 SPKT Polres Jakarta Selatan tanggal 26 April 2025 atas nama pelapor Biskumanan, serta LP nomor B7976 5 Romawi 2025 SPKT Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota tanggal 5 Mei 2025 atas nama pelapor Samuel Songkan, yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Bahwa atas laporan tersebut termohon mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, termohon tidak serta-merta melakukan tindakan upaya paksa terhadap pemohon, melainkan terlebih dahulu melaksanakan seluruh tahapan penyidikan secara bertahap, profesional, objektif, dan berdasarkan prosedur hukum, mulai dari mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi dan ahli, penyitaan barang bukti dan yang relevan, gelar perkara, penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah, sampai dengan koordinasi bersama penuntut umum melalui mekanisme pra-penuntutan. Bahwa setelah penuntutan umum, penuntut umum menyatakan berkas perkara lengkap P21 berdasarkan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, termohon memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum. Kewajiban tersebut merupakan perintah undang-undang yang wajib dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyidik atas penyelesaian proses penyidikan dan sebagai tahap yang menghubungkan proses penyidikan dengan proses penuntutan. Bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban hukum tersebut, Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperkenankan oleh hukum, termasuk tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki termohon tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan instrumen hukum untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang. Dengan demikian, seluruh tindakan termohon sejak diterimanya laporan polisi, pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, koordinasi dengan penuntut umum, sampai dengan tindakan hukum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, merupakan satu rangkaian pelaksanaan kewenangan sekaligus pertanggungjawaban hukum penyidik sebagaimana diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setiap tindakan yang dilakukan bukanlah tindakan yang bersifat sewenang-wenang ataupun didasarkan pada kehendak subjektif penyidik, melainkan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban hukum yang diperintahkan oleh undang-undang dengan menggunakan kewenangan yang diberikan secara sah dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalil-dalil pemohon yang menilai tindakan termohon secara parsial dengan mengesampingkan keseluruhan rangkaian proses penyidikan, kewajiban hukum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, serta dasar kewenangan penyidik menurut Undang-Undang Hukum Pidana merupakan dalil yang tidak memberikan gambaran utuh mengenai proses penegakan hukum dalam perkara AKBO dan karenanya patut untuk dikesampingkan. Baik, penulis perkara kami anggap dibacakan sampai dengan ketentuan hukum. Ketentuan hukum 1. Bahwa termohon dalam melakukan penyidikan terhadap perkara AKBO bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13
Undang-Undang Nomor 2 menegaskan bahwa tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah memelihara Kamtibmas, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 20 Tahun 2025, pada ketentuan peralihan pasal 361 huruf A ditegaskan bahwa perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan umum, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Bahwa oleh karena itu, perkara aku telah berada pada tahap penyidikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, maka seluruh proses penyelidikannya tetap tunduk dan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk hukum acara pidana. Tutup 3, 4, 5, 6, dan 7 dianggap dibacakan. Kami datang teman saya. Terima kasih dari biasa. Ada kelengkapan lain yang kemarin juga saya tidak sudah. Terima kasih yang mulia Hakim Tunggal Peradilan. Selanjutnya kami lanjutkan huruf D halaman. Mohon izin yang mulia kami lanjutkan halaman 10 huruf D. Fakta hukum. 1. Bahwa terhadap perkara aku termohon melaksanakan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Karena berdasarkan ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap perkara yang penyidikan atau proses hukumnya telah dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tetap diberlakukan ketentuan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sampai dengan penyelesaian perkara. 2. Bahwa perkara akuo berawal dari laporan polisi yang selanjutnya ditindaklanjuti termohon melalui serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, meliputi pengumpulan alat bukti, pemberian saksi, pemeriksaan ahli, penyitaan barang bukti yang relevan, gelar perkara, penetapan tersangka, serta koordinasi dengan penuntut umum melalui mekanisme pra penuntutan sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap. 3. Bahwa pada tanggal 30 April 2026 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta nomor B 5148 garing M.1.4 garing EOH titik 1 garing 04 2026 tanggal 30 April 2026 penuntut umum telah menyatakan berkas perkara atas nama tersangka KRMT Roy Suryo Noto Dikrojo lengkap atau P21. 4. Bahwa dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap atau P21 tersebut berdasarkan pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, termohon berkewajiban menyerahkan tanggung jawab atas tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum sebagai bagian dari penyelesaian proses penyidikan menuju tahap penuntutan. 5. Bahwa dalam melaksanakan kewajiban hukum tersebut, termohon menggunakan kewenangan penyidikan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, termasuk kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yang pelaksanaannya senantiasa dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur penyidikan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. 6. Bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut, pada tanggal 19 Juni 2026, termohon mendatangi kediaman pemohon yang beralamat di Jalan Kucica 7, nomor 17, JH 7, 17, Bintaro Jaya Sektor 9, Tangerang Selatan. Sebelum pelaksanaan tindakan dimaksud, termohon telah dilengkapi dengan surat penetapan izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang bernomor 49-pit-izin-geledah garing 2025 PN Tangerang tertanggal 13 November 2025 serta surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP geledah garing rumah _373 garing Romawi 6 garing res _1_24 garing 2026 garing Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026. 7. Bahwa setibanya di kediaman pemohon, termohon terlebih dahulu berkoordinasi dengan 2 orang petugas keamanan lingkungan setempat sebagai saksi, kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta menunjukkan surat tugas penetapan izin penggeledahan, surat perintah penggeledahan, dan administrasi penyidikan lainnya kepada penghuni rumah. Setelah itu, penghuni rumah mempersilahkan termohon memasuki kediaman pemohon, sehingga serangkaian pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan termohon, khususnya ketika memasuki rumah tempat kediaman termohon, telah dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dari lingkungan setempat. 8. Bahwa setelah bertemu dengan pemohon di dalam kediamannya, termohon memperlihatkan surat perintah penangkapan nomor SPK 703 garing Romawi 6 res 1-14 garing 2026 di Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 beserta administrasi penyidikan yang berkaitan dengan tindakan tersebut
Kemudian melaksanakan penangkapan terhadap pemohon sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian, pemohon menolak membuka tanda tangan pada administrasi penyidikan yang telah diperlihatkan tersebut. 9. Bahwa selanjutnya termohon membawa pemohon ke Polda Metro Jaya guna melanjutkan administrasi penyidikan. Di Polda Metro Jaya, termohon menyusun berita acara penggeledahan dan berita acara penangkapan serta memberikan kesempatan kepada pemohon untuk membaca dan menandatangani dokumen tersebut. Akan tetapi, pemohon tetap menolak membuka tanda tangan sehingga termohon membuat berita acara penolakan menandatangani sebagai bentuk pencatatan administratif atas penolakan dimaksud. 10. Bahwa setelah itu termohon memperlihatkan surat perintah penahanan beserta berita acara penahanan kepada pemohon dan penasihat hukumnya serta memberikan kesempatan untuk membaca dan menandatangani dokumen tersebut. Namun demikian, baik pemohon maupun penasihat hukumnya kembali menolak membuka tanda tangan. Atas penolakan tersebut, termohon membuat berita acara penolakan, menandatangani, dan selanjutnya menerbitkan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan beserta lampirannya kepada keluarga pemohon sesuai ketentuan administrasi penyidikan. 11. Bahwa sebelum dilakukan penempatan di rumah tahanan, termohon terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pemohon melalui Bidokes Polda Metro Jaya. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, pemohon menjalani perawatan inap sesuai rekomendasi dokter. Setelah kondisi kesehatan pemohon dinyatakan memungkinkan untuk melanjutkan proses hukum, termohon melanjutkan proses penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku. 12. Bahwa setelah seluruh persyaratan administrasi penyidikan, tersangka dan barang bukti dinyatakan siap, maka pada tanggal 22 Juni 2026, termohon menyerahkan tanggung jawab atas tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum atau penyerahan tahap kedua, sebagaimana diperintahkan dalam pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 13. Bahwa seluruh tindakan termohon sejak diterimanya laporan polisi, pelaksanaan penyidikan, koordinasi dengan penuntut umum, pelaksanaan penggeledahan, penangkapan, penahanan, pemenuhan hak kesehatan pemohon, sampai dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum merupakan satu rangkaian pelaksanaan kewajiban dan kewenangan penyidik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, setiap tindakan termohon harus dipandang sebagai suatu kesatuan proses penyidikan yang dilaksanakan berdasarkan hukum secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat dinilai secara parsial ataupun dipandang sebagai tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Mohon izin yang mulia dilanjutkan seperti kami, silakan. Di Roma 4 halaman 1 Roma 4 bantahan termohon. Bantahan terhadap dalil pemohon bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan pra peradilan akuo kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh termohon. Bahwa sebelum masuk ke dalam poin bantahan termohon, perlu kembali termohon sampaikan bahwasannya berdasarkan ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP membunyikan bahwa perkara pidana yang sedang dalam proses penyidikan dan penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahwa oleh karena perkara akuo telah berada pada tahap penyidikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, maka seluruh proses penyidikan tetap tunduk dan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai berikut. 1.
Termohon memaksa masuk ke rumah pemohon tanpa ada izin dan tanpa surat perintah penggeledahan. Jawaban termohon bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, baik menurut fakta maupun menurut hukum, sehingga patut untuk ditolak untuk seluruhnya. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian fakta-fakta hukum, tindakan termohon mendatangi kediaman pemohon pada tanggal 19 Juni 2026 merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahwa sebelum mendatangi kediaman pemohon, termohon telah dilengkapi dengan penetapan izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 49 Penpid izin geledah tahun 2025 PN Tangerang tanggal 13 November 2025 serta surat perintah penggeledahan rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah TAP /373 /6 Romawi /Res.1.24 /2026 di Reskrim Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni tahun 2026. Bahwa setibanya di kediaman pemohon, termohon terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagaimana anggota kepolisian negara Republik Indonesia, menunjukkan identitas administrasi penyidikan yang dibawa kepada penghuni rumah. Selanjutnya setelah penghuni rumah berkomunikasi dengan pemohon dan memperoleh persetujuan dari pemohon, termohon dipersilakan masuk di kediaman untuk bertemu dengan pemohon. Bahwa setelah bertemu secara langsung dengan pemohon, termohon memperlihatkan surat perintah penangkapan SP Kap 703 Romawi 6 Res.1.14.2026 di Reskrim Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 beserta administrasi penyidikan yang berkaitan dengan tindakan tersebut. Kemudian melaksanakan penangkapan terhadap pemohon sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Adapun terhadap administrasi penyidikan tersebut, pemohon tidak bersedia membuka tanda tangan sehingga selanjutnya dibuatkan berita acara penolakan menandatangani sesuai administrasi penyidikan yang berlaku. Bahwa penggeledahan dilaksanakan berdasarkan penetapan izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, surat perintah penggeledahan serta disaksikan 2 orang saksi dari lingkungan setempat sebagaimana dituangkan dalam berita acara penggeledahan. Dengan demikian, seluruh tindakan termohon telah memenuhi ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan termohon memaksa masuk ke dalam rumah tanpa izin dan tanpa surat perintah penggeledahan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, termohon diterima telah memperkenalkan diri, memperoleh akses masuk setelah penghuni rumah mendapatkan persetujuan dari pemohon, serta telah dilengkapi dengan penetapan izin penggeledahan dan surat perintah penggeledahan sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, dalil pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya. 2. Termohon sama sekali tidak menyerahkan dan atau memperlihatkan surat perintah penggeledahan, surat perintah penangkapan, dan surat perintah penahanan kepada pemohon atau keluarga pemohon. Jawaban termohon bahwa termohon menolak dengan tegas dalil pemohon yang menyatakan termohon sama sekali tidak menyerahkan atau memperlihatkan surat perintah penggeledahan, surat perintah penangkapan, dan surat perintah penahanan kepada pemohon atau keluarga pemohon karena dalil tersebut tidak benar, tidak berdasar, dan bertentangan dengan hukum yang sebenarnya terjadi dalam proses penyidikan perkara akuo. Bahwa termohon dengan tegas menolak dalil pemohon tersebut karena tidak benar, tidak berdasar, dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum, seluruh tindakan termohon dalam perkara akuo dilakukan sebagaimana dari pelaksanaan kewajiban penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan P21 atau lengkap penyidikannya, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Bahwa sebelum memasuki kediaman pemohon, terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menunjukkan identitas, surat tugas, penetapan izin pengadilan, penetapan izin penggeledahan, surat perintah penggeledahan, serta administrasi penyidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut. Setelah memperoleh izin untuk memasuki kediaman, termohon bertemu dengan pemohon dan selanjutnya memperlihatkan surat perintah penangkapan beserta administrasi penyidikan yang berkaitan dengan tindakan penangkapan. Bahwa setelah pemohon
bahwa ke Polda Metro Jaya termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk membaca, menandatangani berita acara penggeledahan, berita acara penangkapan, surat perintah penahanan dan berita acara penahanan. Namun demikian pemohon maupun penasihat hukumnya menolak membubuhkan tanda tangan sehingga termohon membuat berita acara penolakan menandatangani sebagai bagian dari administrasi penyidikan. Bahwa selanjutnya termohon menerbitkan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan beserta lampiran surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan yang disampaikan kepada keluarga pemohon dan telah diterima sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima. Dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan termohon tidak pernah memperlihatkan maupun menyerahkan surat perintah penggeledahan, surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan adalah dalil yang bertentangan dengan fakta serta administrasi penyidikan yang terdokumentasi sehingga tidak mempunyai dasar hukum maupun fakta dan patut untuk ditolak seluruhnya. 3. Termohon tidak memiliki penetapan dari pengadilan negeri setempat berupa izin untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah kediaman pemohon. Jawaban termohon bahwa termohon menolak dengan tegas dalil pemohon yang menyatakan termohon tidak memiliki penetapan izin penggeledahan rumah dari Pengadilan Negeri Tangerang maupun izin melakukan penggeledahan terhadap rumah atau kediaman pemohon karena dalil tersebut tidak benar, tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi dalam proses penyidikan perkara akuo. Bahwa sebagaimana telah termohon sampaikan sebelumnya dalam hal mempedomani pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan. Sebelum termohon melakukan penggeledahan di kediaman pemohon yang beralamat di Jalan Kucica 7 nomor 17 garis dalam kurung JH 7 garis miring 17 Bintaro Jaya sektor 9 Tangerang Selatan pada tanggal 19 Juli, termohon sebelumnya telah memiliki surat penetapan izin menggeledah melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang nomor 49 tahun 2025 PN Tangerang tanggal 13 November 2025. Selain itu, termohon juga telah dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan rumah tempat tertutup lainnya yang diterbitkan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya selaku penyidik dengan nomor 373 Romawi 6 tahun 2026 Ditreskrim Polda Metro Jaya tanggal 19 Juli 2026 dengan mencantumkan dasar penetapan izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Oleh karena telah terpenuhi syarat formil tersebut oleh termohon, selanjutnya termohon melakukan penggeledahan di kediaman pemohon sehingga pelaksanaan penggeledahan yang dilakukan oleh termohon ini telah dilakukan sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara. Dengan demikian terhadap dalil pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ngada karena pada faktanya dalam hal melakukan penggeledahan termohon telah dilengkapi surat izin dari pengadilan negeri setempat sehingga terhadap dalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak. 4. Surat perintah penangkapan SPK 703 garis miring 6 Romawi res titik 1 titik 14 2026 di Ditreskrim Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 yang diterbitkan dan digunakan oleh termohon adalah tidak sah oleh karena terdapat cacat formil yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 95 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP sehingga penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon adalah tidak sah. Jawaban termohon bahwa termohon dengan tegas menolak dalil pemohon tersebut karena dibangun atas penerapan rezim hukum acara yang keliru sehingga tidak mempunyai dasar hukum dan harus dikesampingkan. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan dan fakta-fakta hukum, perkara akuo telah berada dalam tahap penyidikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, seluruh proses penyidikan wajib diselesaikan berdasar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa dengan berlakunya ketentuan peralihan tersebut, ukuran untuk menilai sah tidaknya suatu perintah penangkapan maupun tindakan penangkapan dalam perkara akuo adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bukan pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20
tahun 2025 sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Dengan demikian, sejak awal dalil pemohon telah didasarkan pada norma hukum yang tidak berlaku terhadap perkara akuo, bahwa surat perintah penangkapan 703/6 Romawi tahun 2026 di Reskrim Polda Metro Jaya tanggal 19 Juli diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1900 tentang KUHP dan dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian tindakan penyidikan yang sah. Bahwa penangkapan terhadap pemohon bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri maupun dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan merupakan pelaksanaan kewajiban penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, termohon bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan pasal 7 ayat 1 huruf J jungto pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga seluruh tindakan penyidikan dilakukan dalam koridor hukum yang sah, proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan surat perintah penangkapan maupun tindakan penangkapan terhadap pemohon tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 adalah dalil yang keliru, tidak mempunyai dasar hukum, bertentangan dengan ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 serta tidak didukung oleh fakta-fakta hukum sehingga patut untuk ditolak seluruhnya. 5. Penahanan terhadap pemohon adalah tidak sah karena tidak memenuhi unsur syarat subjektif sebagaimana dimaksud pasal 100 ayat 5 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Jawaban termohon bahwa termohon dengan tegas menolak dalil pemohon tersebut karena didasarkan pada penerapan rezim hukum acara yang tidak berlaku terhadap perkara akuo sehingga tidak mempunyai dasar bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan fakta-fakta hukum perkara akuo telah berada dalam tahap penyidikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, seluruh proses penyidikan termasuk tindakan penahanan tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa dengan demikian ukuran untuk menilai sah atau tidaknya penahanan terhadap pemohon adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, bukan pasal 100 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Oleh karenanya, dalil pemohon yang mendasarkan pengujian penahanan pada ketentuan tersebut kehilangan dasar yuridis. Bahwa penahanan terhadap pemohon dilakukan berdasarkan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.